Diceritakan dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi bantuan saudara muslimnya dengan orang yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kebaikan atau memudahkan hal yang sulit, niscaya Allah akan menolongnya untuk melewati sirat besok di hari kiamat, ketika saat itu kaki-kaki banyak yang tergelincir atau terpeleset. Jadi ketika ada seseorang bermusuhan dengan seorang yang punya kekuasaan, baik pejabat atau siapa, kemudian kamu mendampingi orang ini untuk menyelesaikan masalah kebaikannya. Karena biasanya kalau orang punya kekuasaan, maka untuk menghadapinya itu takut. Kemudian kamu mendampinginya untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan orang yang punya kekuasaan, maka ketika orang-orang kakinya telah terpeleset di hari kiamat, maka kita akan selamat kaki kita karena kita membantu orang yang punya masalah dengan kekuasaan. Barang siapa memberi fasilitas kepada saudaranya, kepada penguasa dalam mengajukan kebaikan. Jadi misalkan dalam konteks ini kamu punya kenalan Kapolda misalkan. Kemudian ada orang yang punya visi kebaikan, tapi yang bisa meraih kebaikan itu harus orang-orang yang punya kewenangan, kekuasaan. Kemudian kami bantu, kamu akan bertemu dengan Kapolda. Akhirnya kamu bertemu dengan Kapolda, ada orang yang fasilitasi ini, maka orang yang fasilitasi ini pahalanya sangat besar sekali, karena memberi fasilitas kepada seseorang untuk menyampaikan kepada kebaikan kepada penguasa. Atau idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan, maka Allah akan mengangkat derajatnya di derajat yang tinggi dari surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah shadaqatul lisan. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah lisan. Para sahabat belum paham. Ya Rasulullah, sedekah lisan itu apa? Rasulullah menjawab, sedekah lisan adalah menolong seseorang yang dengan perkataanmu orang yang mestinya tertawan dia bebas. Orang yang mestinya saling membunuh tidak terjadi pembunuhan, tidak terjadi mengalirkan darah. Orang yang asalnya ingin berbuat buruk menjadi berbuat baik dan melakukan kebaikan terhadap saudaramu dan menolak sesuatu yang membuat hatinya sedih. Itu namanya sedekah lisan. Sedekah lisan itu orang yang mestinya tertawan dia menjadi bebas. Orang yang asalnya saling berperang, saling membunuh menjadi berdamai. Orang yang asalnya sedih menjadi bahagia. Orang yang asalnya buruk menjadi baik dengan perkataan lisanmu. Itu namanya apa? Shadaqatul lisan. Ya Joko, sedekah lisan ngomong tok. Jarkoni. Ngerti jarkoni? Iso ngujar ora iso ngelakoni, itu enggak boleh. Iku jenenge gajah topenan. Jadi ketika kita sering berbicara tapi kita tidak melakukan yang kita bicarakan, itu jenenge gajah topenan. Ngerti gajah topenan? Gajah topenan itu sirkus, hanya pertunjukan belaka, tidak akan berarti apa-apa. Di samping kita berbicara, kita juga harus melakukan. Barang siapa menegakkan kebenaran dengan lisannya, niscaya jaro alaihi ajruhu, pahalanya akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat, dan sempurnalah pahalanya. Jadi mengucapkan kebenaran itu penting. Kebenaran itu harus diucapkan, karena sekali kebenaran itu diucapkan, maka akan terus bersambung ila yaumil kiamah. Sekarang itu hukum menjadi sempit, hukum semakin dipermudah, semakin dipermudah, semakin dipermudah. Ini tanggung jawab kita untuk melakukan kebenaran. Misalnya ada orang Mayangkawis ingin nikah dengan orang Saudi, jadi gara-gara chat WA, Facebook kesasar, dia kenalan Arab Saudi. Jadi sing wedok ning Arab Saudi, kowe ning Mayangkawis. Nah terus bapake ning sing Arab Saudi ki bapake omahe Surabaya. Jadi terus daripada angel-angel nikahane lewat telepon wae. Jadi kono nelpon kono, sambung pernikahannya lewat telepon. Dia tanya, Pak Yai ngoten niku sah napa mboten? Cara kowe sah apa ora? Iya. Lah yo eneng bocah wedok dadi TKW omahe Surabaya, sing lanang Mayangkawis. Bapake berarti di omahe Surabaya. Lah
Timbang telepon-teleponan haram ya wis dinikahno, tapi lewat telepon. Soalnya ya bapake sibuk, sing kene ya sibuk, sing dadi TKI ya sibuk. Terus teleponnya angkah tuka wa zawaj tuka lewat telepon. Cara kowe sah to ora? Yo sah yo ora apa-apa, tapi nek kelon yo lewat telepon. Wis ora sah petuk. Wong nikah lah yo, lah itu namanya kebenaran. Kalau kamu mengatakan sah yo enggak apa-apa, tapi yo kumpule bojo yo lewat telepon. Ora mau ngayal-ngayal tok ora apa-apa. Ora sah tenanan. Ya itu kebenaran itu harus selalu disampaikan. Lah tujuan nikah itu apa? Masa kok lewat telepon. Jadi menyampaikan kebenaran terhadap penguasa, satu contoh misalnya sampean jadi remas, jadi Karang Taruna. Kemudian ketika 17 Agustus ya menyampaikan yang benar. Kalau saya mewakili Karang Taruna misalkan menyampaikan kepada Pak Lurahnya, yuk kita adakan sesuatu yang nilainya positif untuk pahlawan kita. Misalkan kirim doa, kerja bakti makam, kerja bakti desa, atau kirim doa di pelataran apalah itu baik. Ya, tapi kalau dangdutan dan lain sebagainya, kamu menjadi pewasilahnya sama. Usul Pak Lurah, Pak, ini 17 Agustus dangdutan saja. Akhirnya kamu menjadi pewasilah keburukan. Sekali keburukan itu disampaikan, ya ila yaumil qiyamah akan berkesinambungan. Nanti adik-adikmu akan niru. Oh, dulu yang usul itu Firdaus, tak tiru kaya Firdaus. Akhirnya ya terus sedekah jariah itu terus. Sedekah jariah kok apa? Nah iya, sedekah jariah keburukan, dosa jariah akan terus mengalir, sedekah jariah juga terus akan mengalir. Qala dawsa Allah taala, "Anfik ya bena Adam, unfik alaika." Angfik nyodakohna sapa sira ya bena Adam, ungfik mongko bakal maringi sedekah sapa ingsun alaika ing atase sira. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Hai anak Adam, bersedekahlah, berinfaklah. Kamu akan aku berinfak atas nama kamu." Jadi semakin kita bersedekah tenaga kita, bersedekah keuangan kita, bersedekah waktu kita, maka Allah akan banyak memberi sedekah untuk kita. Kita bersedekah 300.000, Allah ngasihnya banyak. Tapi jangan jadikan sedekah itu sebagai strategi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi sedekah adalah mental orang mukmin. Jadi orang mukmin itu harus suka bersedekah. Kalau kita sedekah waktu kita, meluangkan waktu kita untuk santri, meluangkan waktu kita untuk masyarakat, meluangkan waktu kita untuk orang lain, sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan memberikan waktu luang banyak untuk kita, sehingga kehidupan kita lapang. Kalau kita bersedekah atas nama uang, kita kasihkan orang lain uang itu, maka Allah akan memberi keberlimpahan uang kepada kita. Kalau kita bersedekah ilmu terhadap orang lain, sehingga orang lain merasakan kebermanfaatan kita, maka Allah akan nambah ilmu yang banyak terhadap kita. Makanya cari ilmu itu ya sambil bersedekah. Kalau kita cari ilmu sendirian itu sedikit, karena apa? Kita yang menghasilkan. Tapi kalau cari ilmu sambil kita ngajar, maka Allah akan memberi lebih banyak. Itu teorinya, firmannya seperti itu, kebenarannya seperti itu. Wal makna utai perkara kang den karepaken. Anfik infaqo sapa sira uti mongko maringi sapa ingsun ka ing sira. Ngekeki ora trimo ngekeki bal aktsara balik luweh akeh minhu saking man anfaqta. Afan ing pira-pira tikelan utawa kelawan pira-pira tikelan mudho afatan kang den tikel-tikelaken. Artinya angfik ya bena Adam ungfik alaika itu Allah membalas infak kita tidak sekedar membalas, tapi aku akan memberimu lebih banyak. Memberimu apa? Lebih banyak dengan lipatan yang melipat-lipat, berlipat-lipat. Kalau orang sudah seperti ini, hatinya itu akan ikhlas. Menolong orang itu nggak peduli. Baik mereka pelit, baik mereka dermawan, semua kita tolong kalau membutuhkan pertolongan kita. Jadi melihatnya bukan orang objeknya, tapi yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya yang wong loro, kowe misalnya duwe ponakanmu siji luman, sing siji medhit. Ponakanmu siji luman, siji medhit. Misalkan kamu ngasih uang 500.000 kepada ponakanmu sing luman, kira-kira balik apa ora? Balik apa ora 500.000? Balik, wong ponakane apa? Luman. Terus ana ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000. Ponakanmu medhit, kamu kasih 500.000, kira-kira balik apa ora? Balik apa, Bil?
Mboten balik. Tapi sing balikno dudu wonge. Sing balikno Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sing balikno, luwih akeh apa luwih sithik? Luwih akeh. Mulane nek sedekah yang golek wong medhit-medhit iku penting. Lho, lah nek awakmu goleki mbok sedekahi ponakanmu sing luman-luman, berarti kowe kapitalis, pengin dibalekno kan? Paham enggak maksudnya? Angfik ya benar Adam ungfik alaika. Iku maksudnya ya sapa-sapa aja bedakno. Tanggamu sing sitok luman, sing sitok medhit. Terus sing luman tak kei terus, sing medhit gak tak kei perkara sing medhit orang arah balik. Ya sempit kamu. Sing luman ya mbok kei bakal dibalekno secara manusiawi, sing medhit ya kudu mbok kei atas nama Allah, bukan atas nama dia. Lah, tanggamu sing medhit mbok kei kira-kira balik apa ora? Balik apa ora? Balik sing balekno sapa? Allah. Nek Gusti Allah sing balekno luwih akeh apa sithik? Akeh. Mulane penting di sedekah wong luman karo medhit. Lah ngono lho paham. Ora paham. Engko nang goleki mulai mbok apa golek wong-wong medhit mbok ndang wewehi lha ning apa ganjarane luwih akeh. Balesane ya luwih akeh. Ayo. Kok jumeneh Allah. Menungso ora wong medhit iku kerut-kerut. Cara kowe roh wong medhit iku seneng apa ora? Wong kok cithoke kewerong. Wong kok cithoke kerong. Wong cithok kerong itu simbol medhit. Lah ya menungso lho ora seneng apa nek Gusti Allah. Wala jahilun yakti utai wong kang bodho sakhiyun kang luman iku ahabbu luwih nyenengaken ilallahi maring Allah min abidin tinimbang wong kang ahli ibadah. Bakhilun kang medhit. Orang bodoh sing luman iku luwih disenengi Allah tinimbang wong sing ahli ibadah tapi apa? Medhit. Berarti mulai hari ini kita latihan apa? Latihan medhit ku piye kok? Latihan medhit iku. Yo. Iki sok nek sesat mbuh ya. Dik, aku ki mondok, Dik. Ning Mayangkawis, Pak Yai ngulang, wong kudu latihan medhit bar. Mondoke sedelok wayah pasan pisan. Bar pasan boyong, terus rabi ulang-ulang medhit. Bismillahirrahmanirrahim. Iku padha karo mencuri salam itu hukumnya sunnah. Jadi misalkan ada orang uluk salam di sana, assalamualaikum, kamu mendengar, kemudian kamu menjawabnya dari sini itu mencuri salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Terus ngajimu neng jopo. Pak Yai menjelaskan, neng jopo ngantuk pisan. Pak Yai menjelaskan mencuri salam hukumnya sunnah. Krungumu mencuri ayam hukumnya sunnah. Mulai kok pondok ayame tanggomu entek. Loh lah awakmu bar mulai kok pondok kok nyolongi pitik mel. Loh Pak Yai itu ajarannya mencuri ayam itu hukumnya sunnah. Repot mel. Mana kok kemulan wae ya awakmu. Kemulan ae. Paham ya? Jadi kita hari ini latihan jadi orang apa? Dermawan. Jadi mental yang dermawan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayyasaddaqa yakti utawi yen to sedekah sapa almaru awaan fi hayatihi ing dalem uripe mar'u bidirhamin kelawan sak dirham iku khairun wa bagus lahu ketimar'u min ayatasaddaqo tinimbang saking iso sedekah sapa mar'u bimi'atin kelawan 100 inda mauti ing dalem nalikane matine mar'u. Kamu melakukan sedekah kata Rasulullah, kamu melakukan sedekah satu saja, 1 dirham ketika kamu masih hidup itu lebih baik daripada bersedekah 100 tapi sudah meninggal. Bapakmu masih hidup, kamu kasih uang 100.000, bapak iki 100.000 untuk sedekah mbak kena masjid Jumat lebok-lebok nomplung atau apa. 1.000 jek urip itu lebih baik daripada 10 juta. Tapi sudah meninggal. Bapakmu sudah meninggal, bok sedekah 10 juta untuk pondok itu lebih baik 100.000 masih hidup. Kita beramal, bersedekah, berinfak masih hidup, 1 dirham lebih baik daripada 100 dirham. Mumpung cek urip, banyak bersedekah, banyak beramal. Tapi wong desa ki mbuh piye kadang-kadang. Ya orang ngarani elek. Nyodakoi wong tuane ngenteni mati.
Dadi wayah urip ora disedekah-sedekoi, wayah wonge mati didol-dolno apa dienggo selawat. Didomi dhuwit kabeh sedekah pake sedekah. Deknane lho mek apa? Itu habis 50 juta dengan 5 juta ketika hidup, itu lebih baik mana? 5 juta. Itu mental kita harus seperti itu. Bersedekahlah untuk kita, bersedekahlah untuk orang tua kita dalam keadaan masih hidup. Wah, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu iku padha karo wong tuane jek urip njaluk sate mbok suweneni, wis tuwek kok njulak njaluk sota sate, wonge mati mbok blehno sapi. Gunane apa? Ora kok ndarani iki tradisi elek. Tapi yo nalar. Senenge wong tua ki jek wayah urip atau jek wayah mati? Urip. Nek njaluk sate yo kei sate yo ora apa-apa. Dene sok ben mati mbok blehno sapi yo ora apa-apa. Tapi uripe kudu mbok korbani sapi mestine. Bok korbani sapi siji jek urip karo bok korbani 100 sapi wis mati, apik ndi? Siji jek urip. Wa Nabi Darda lan diceritakan saking Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matalul ladzi utahi padane wong yata sedekah kang sedekah sapa alladzi inta mautihi ing dalem matine. Alladzi utawa matine wong. Au yuktiku utawa merdekaaken sapa wong iku kalladzi kayong yudi kang ameh atur-atur sapa alladzi idza syabi'a ing dalem naikane wareg sapa alladzi. Perumpamaan orang yang bersedekah ketika mati itu perumpamaan yang bersedekah atau memerdekakan budak menjelang kematiannya itu seperti orang yang memberi makan saat ia sudah kenyang. Dadi ngene. Bapakmu wis mati terus mbok sedekoi. Utawa memerdekakan budak setelah kematiannya. Iku padha karo wong ngekeki mangan tapi wonge wis wareg. Eneng gunane ya ana, tapi kan enggak ladah. Bismillahirrahmanirrahim. Ndak nyembelihno wedhus yo ngenteni wis mati. Niki kurbane bapak. Lah jek urip gak mbok kurbani nggih mboten. Niki mumpung bakdo kapundhut lho kliru. Nukokno korban bapak iku kudune wis wis mati piye? Ya cek urip kok wis mati piye to? Cek urip tukokno wedhus nggo korban mumpung urung mati. Soale wong korban wis mati iku padha karo wong wis mangan wareg mbok kei mangan. Tapi terjadi ya. Dadi sedekah iku ngenteni wong tuane mati, akeh-akehan ngenteni wong tuane mati. Mulane nek mazhab kita ijek urip mulyakno sing apik, mati mulyakno sing apik. Najan gak mewah-mewah nek cara kula. Nyedekahi bapak, nyedekahi ibu ya jek urip, ngene iki disedekahi terus, dikongkon sedekah terus, dibantu terus. Dene kok wis mati masih bancaan sak ambeng, rong ambeng, telung ambeng iku nggo syarat. Birrul walidain. Dene iso luwih apik mbok kori ya ora apa-apa. Paham nggih maksudnya nggih? Aja kok wayah mati mbok gedhek-gedhekno, wayah urip ora batek mbok rumat. Mbah sapa sing gawe aliran ngono ki sapa ya? Nek wong saleh ku bancaki wong tuane akeh-akehan mbah sapa biyen sing gawe aliran. Dadi wong tuane wayah urip ora patek dirumat, wayah mati ulama sak kabupaten diundang kabeh. Iku padha karo wong wis wareg dikai mangan. Wes saya dirubah, wayah urip kita sangat berbakti, wayah mati yo ijek berbakti. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ana utawi kawula siji muslimin kang Islam iku yungfiku. Infak sapa abdin muslimin. Mingkul limalin saking saben-saben bondo lau kedue abdin zaujaini ing rong jodoh. Fi sabilillah ing dalam sabilillah illas taqbalat kejaba mapakhu ing abet sapa napa niku hajabatun sapa hajabatun pira-pira sapa hajabatul jannati pira-pira pelayan surga kulluhum mutawis kabehane hajabah iku ya da'u aja sapa hajabahu ing abet ilama maring barang intau kang ana sandenge kulun kultu matur sapa ingsun wa kaifalan iku kaya apa dalika utahe mengkono-mengkono perkara kala jauh sapa Rasulullah
Ingkarat lamun ta ana apa nafkah iku ibilan unta siji fabairna mongko fabairaini mongko unta loro wa ingkat lamun ta ana apa sedekah ana iku bakorotan sapi ya fabakorota ini mongko sapi loro. Diceritakan dari Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang berinfak di jalan Allah dari sepasang hartanya, melainkan ia akan ditemui oleh para penjaga surga. Mereka memanggil-manggil untuk mendapatkan apa yang ada pada mereka. Aku bertanya, kok sakit ngoten ya Rasulullah? Rasulullah jawab, maksudnya itu nek kue infak sak unta, maka kamu akan diberi 2 unta. Kalau kamu infak 1 sapi, maka kamu akan diberi 2 sapi. Pahalanya seperti itu, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat. Ketika kita berinfak, kita bersedekah, pahalanya akan berlipat-lipat. Niki anak-anak pulangnya Selasa pagi apa Selasa sore? Jam berapa sorenya? Habis asar. Fadlu shadaqati utawi iki iku keutamaane sedekah wal ihsan lan gawe kebagusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane ing kuta sedekah sapa man bi adli tamratin kelawan kira-kirane kurma siji mingkas bin saking penggawean thayyibin kang bagus. Walayak balan orang rimo sapa Allah Gusti Allah ila thayyibah kejaba kang bagus. Iki diling-iling qayyid walayak balullah illa thayyibah. Fa innallaha mangko temen sedune Allah iku yataqabbalun rimo sapa Allah ing tamroh biyaminihi kelawan kekuasaane Allah temayu rabbi nuli ngundak-undakaken sapa Allah ha ing tamar li sahibi maring wong kang duweni tamroh kama yurabbi kaya oleh ngundak-undakaken sapa hadukum salah siji kabeh faluwahu ing anak jarane ahad hatta takuna singgo ana apa kelwah ana iku matalal jabali hale ngumpamane gunung. masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah seukuran 1 buah kurma tapi dari pekerjaan yang halal. Jadi sedekah itu jangan lihat sedikit banyaknya, tapi lihat kemampuannya, kerja kerasnya, dan pekerjaan yang baiknya. Itu sedekah. Allah tidak menerima sesuatu sedekah kecuali yang baik, yang halal. Wis nek ngeteko madrasah diniyah aja ngamuk ae. Nek ngeteko pondok pesantren aja ngamuk wae. Tanggamu duwe tempat pelacuran nang Los Angeles, dadi wong sugih ning Inggris, ning Amerika gawe tempat pelacuran ning kono. Terus wis to penggawean ning kene gak ning wong roh, tak banguno pondokmu nggo ngresiki bondoku. Terus kok gawe pondok ning kene. Iku kalau zaman Umar bin Abdul Aziz dulu ya dihancurkan. Allah tidak menerima kecuali dari sesuatu yang baik, yang suci. Wong ning kono wis mesti nggo tempat pelacuran. Bagaimana hukumnya membangun pondok pesantren dari peternakan babi? Ini kan untuk kebaikan. Kalau sesuatu yang buruk untuk kebaikan kan jadi suci. Ini untuk patokan la yaqbalullah illa thayyibah. Allah tidak menerima sesuatu kecuali dari sesuatu yang baik. Umbah-umbah iku ya apik. Tapi nek umbah-umbah nganggo uyah dengan air kencing kira-kira jadi bersih atau tidak? Tidak. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan kekuasaannya. Kemudian Allah akan menjadikan sedekah itu menjadi terus bertumbuh. Seperti kalian punya kuda 1, kemudian jadikan Allah terus sampai enggak muat tempatnya. Itu sedekah. Artinya Allah memberi bonus bagi orang yang bersedekah, hartanya terselamatkan. 1. Nanti kalau kita bersedekah, harta kita selamat. Setelah selamat, harta kita akan berkembang. Jadi, kamu tahu caranya menghancurkan harta? Mudah, jangan sedekahkan. Empet dewe, gegem dewe, pek-peken dewe, jangan manfaatkan untuk orang lain, hartamu habis. Nggak lama habis. Paham ya? Jadi wis tak kayak resep bagaimana cara untuk menghabiskan harta?
Iya, gegem dhewe pepek dhewe. Kalau ingin hartamu selamat, terus semakin bertumbuh, harus dengan apa? Bersedekah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kosot orang-orang yang apa sedekah mimalin saking bondo sayan ing suwiji-wiji. Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Wa zatalan orang nambahi sapa Allah Gusti Allah abdan ing kawula bi afin kelawan ngapuran ila azan kejaba ing keutamaan. Wa ma tawadha lan ora andhap asar sapa hadun wong suci lillahi krana Allah illa rafa kejaba ngluraken hu ing man sapa Allahu Allah. Tidak ada orang yang bersedekah dengan hartanya kemudian hartanya berkurang, tidak ada. Jadi nek prinsip sedekah semakin dikeluarkan kita akan mendapatkan, tidak berkurang. Dan tidak ada orang yang memaafkan kecuali Allah meninggikan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang tawadhu kecuali Allah mengangkat derajatnya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in utawi saben-saben wong suci iku fi dhilli sadaqati ing dalem jujuban sedekah imri'in hatta yuqda sing diputusi sapa imri'in bainan nasi ing dalem antarane menungso. Qala Yazid fakana mangkono sapa Abul Khairi bapak kebagusan mirsat rupane mirsat ikula fakana Abul Khair mirsat ikula yukhti'u ora liwat hu ing Abul Khair apa yaumun dina ila tasaddaqa kejaba sedekah sapa Abul Khair fi ing dalam yaum bisyai'in kelawan siji walau bika kaatin senajan kelawan jeladrenane roti itu apa? Jeladrenan roti iki roti sing urung dadi karek nggodhog jenenge apa? Adonan. Au basolatin utawa brambang. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Uqbah, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Jadi nanti kita di akhirat kita akan berlindung di sedekah kita. Sampai diputuskan di antara urusan manusia. Sampai urusannya wong-wong selesai, kita masih berlindung di sedekah kita. Kemudian Yazid berkata, Abul Khair itu bapaknya kebagusan. Marsa tidak melewati suatu hari melainkan ia bersedekah dengan sesuatu, meski hanya sepotong kue atau bawang merah. Jadi kalau kamu orang baik, maka setiap hari kamu pasti akan bersedekah, walaupun hanya sebiji bawang merah. Jadi Sayyid Muhammad pengarang kitab niki, menurut ceritanya guru kula, Pak Yai Mansur Muslih, dulu ya Buya Hasan Tuba. Aku sering cerita Sayyid Muhammad itu kalau habis subuh anak-anaknya yang khotim, anak-anak tolib santrinya itu yang 40 itu zikir itu sampai keluarnya fajar, sampai keluarnya matahari. Jadi mulai masuk subuh, sholat, zikir sampai terbitnya matahari. Tapi beliau tidak ikut. Awal-awal santri yang baru pasti nggak tahu. Ini Pak Yai kok nggak pernah ikut zikir sehabis sholat subuh, kemana? Tapi bagi khotim-khotimnya yang lama ini tahu, pelayan-pelayan santri dalamnya yang lama itu tahu. Nanti pasti ngajak sopir, kadang-kadang sendirian itu tiap hari sebelum terbitnya matahari itu bersedekah roti hangat atau daging hangat sekitar berapa ratus bungkus tiap hari, dan tidak pernah terlewat pun sehari. Kalau dia sakit pasti dia wakil. Itu karena apa ya seperti ini? Orang yang baik tidak akan pernah melewatkan sehari pun untuk bersedekah, walaupun satu bawang merah. Ainman Mainunah binti Sa'din annaha qalat ya Rasulullah, afti mbok yo paring fatwa tuana ing kita ane sedekah. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, inna astune sedekah hijabun aling-aling minanari saking neraka liman ketuwa ikhtasaba kang amrih ganjaran
Sapa man ha ing sedekah yabtagi kali nupri sapa man biha kelawan sedekah ridwajhallah ing ridhone Allah azza wa jalla. Maimunah binti Sa'id minta kepada Rasulullah, aftina ya Rasulullah anis sedekah. Ya Rasulullah, berilah fatwa kepadaku tentang sedekah. Kemudian Rasulullah bersabda, sedekah itu hijab, penghalang dari neraka bagi orang yang melakukan sedekah itu untuk mengharap ridhonya Gusti Allah. Jadi kalau kita bersedekah harapnya ridhonya Allah, maka kita akan terbebas dari neraka. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini fadilahnya jadi seorang petani. Kemarin kita sering berbicara tentang pedagang, hari ini ada satu hadis menerangkan tentang fadilahnya seorang petani. Mami muslimin ora ana utahe wong muslim siji iku yang risunan nandur sapa muslim ghorsan ing tanduran. Au yazra utawa nandur sapa muslim zar'an ing tanduran. Akhire fayaqulu mongko mangan. Minhu saking ghorsan sapa insanu menungso. Au tayrun utawa manuk. Au bahimatun utawa raja kaya. Ilakan kejaba napa makulah. Ilakan kejaba napa makulah lahu kedue muslim. Ono iku sodakotan sodako. Tidak ada seorang mukmin pun yang menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan orang lain, atau dimakan burung, atau dimakan kambing, sapi, atau hewan pokoknya, kecuali apa yang dimakan mereka itu menjadi sedekah. Jadi kue nandur pari, dadak ono manuk emprit, dipangan manuk emprit itu dadi sedekah musuh, kita akan dilindungi dari itu. Kowe nandur klengkeng dadak hidayat lewat gayo-gayo klengkengmu, mencuri. Yang mencuri kan berakal. Kalau kambing mencuri enggak? Ya enggak, kambing tidak punya akal. Sama, hidayat punya akal, mencuri klengkeng sama. Yang dicuri klengkengnya itu sedekah dia. Tapi dalil iki gak menghalalkan mencuri. Engko jambune tonggo-tonggo ilang. Neng dia memberi sedekah Pak Dikir. Njukuki jambune Pak Dikir mbok rok. Niku jenenge nyolong. Nek kanggo kowe nyolong, nek kanggo Pak Dikir sedekah. Haram untukmu, halal untuknya. Paham ya? Zaman buyang kuwi tau nyolong apa awakmu? Klopo? Mboten nyolong. Jadi ini fadilahnya menjadi seorang apa? Petani. Kalau kita menanam apa-apa kemudian diambil orang itu, kamu harus bersyukur, alhamdulillah, bersedekah. Bersedekah. Wa fi riwayatin lil muslimin an Jabir radhiyallahu anhu ma utai parang. Surika kang dicolong apa mamin saking wong, utawa surika kang dicolong apa mamin saking zarun lahu kedhe muslim iku sedekahun sedekah. Kamu menanam sesuatu, kemudian sesuatu yang kamu tanam itu dicuri orang, maka itu akan menjadi apa? Sedekah. Walaupun kamu gak ikhlas. Wong dicuri kok piye? Walaupun kamu gak ikhlas. Cuma bedanya kalau gak ikhlas, kamu hanya akan dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu ikhlas, tidak hanya dapat sedekah, tapi akan dapat kembalian 2 kali lipat. Berarti enak mana? Ikhlas. Dadak, wah jambu ki sesuk ape tak til. Bareng besok mau diambil dadak kedisikan codot. Alhamdulillah, sedekah. Besok ambil lagi nggak apa-apa. Sedekah. Dapat lebih banyak. As-sadaqatu ta sadaqah iku tadfa'u nolak apa sadaqah al-bala ing bala. As-sadaqatu ta sadaqah iku tadfa'u nolak apa sadaqah al-bala ing bala. An Rafi ibnu Khudaj radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadaqatu ta sadaqah iku tasuddu nutupi apa sedekah. Buntoni apa sedekah sabaina ing 70 apane baban lawangi minasui saking perkara kang ala. Sedekah itu menutup 70 pintu keburukan. Menutup 70 pintu keburukan.
Jadi ono sedekah tatawu, ono sedekah jariyah. Kalau sedekah tatawu, sedekah sunnah bisa menolak bala. Kalau sedekah jariyah untuk pahala kita jariyah. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakiru isu-isu ono sapa sira kabeh bisa sedekah kelawan sedekah. Fa innal bala amangka sunne bala iku la yatakhatta. Orang langkai apa bala as-shadaqah ing sedekah. Kalau kalian ingin bersedekah sepagi mungkin, karena ketika bala bila yang akan turun kepadamu itu kemudian kamu dahului sedekah, maka bila itu tidak jadi turun. Karena bala tidak akan pernah bisa mendahului sedekah. Kalau kita kerja sulit, mau apa-apa sulit, ekonomi sulit, latihan. Setelah subuh usahakan sedekah. Mbah 3.000, mbah 5.000, mbah 10.000, pokoknya sedekah sebelum terbitnya matahari. Lihat apa yang akan terjadi. Hidupmu akan menjadi mudah, maishamu menjadi mudah, rezekimu akan melimpah. Karena bala tidak akan pernah melangkai melewati apa? Sedekah. Balak raisa mudun, uang wis kecipratan apa? Sedekah. Kalau kamu punya hajat, sesuatu hajat apa, ya bersedekah. Tapi bersedekahnya apa? Sepagi mungkin. Wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala. Makanya anak-anak yang suka tidur habis subuh itu masya Allah untuk memperlancar rezeki, untuk memperlancar sulitnya minta ampun. Kalau sekarang nggak terasa, itu berdampaknya nanti setelah di rumah, setelah berumah tangga, setelah menjalani kehidupan biasa, itu masya Allah. Dan ini kesuwen. Dan ini gua apa? Kesuwen. Karena di pondok Riyadul Jannah, Mojokerto, ngene Pak Yai murid Said Muhammad niki itu memberi beasiswa total baik universitas, SMA atau SMP. Syaratnya tidak boleh subuh, tidak boleh tidur setelah subuh. Kalau tidur sekali saja setelah subuh boyong, dicabut beasiswanya dan boyong. Karena afatnya luar biasa. Afatnya itu sangat luar biasa. Ya afat itu sesuatu yang membahayakan untuk dirinya dan lingkungannya. Pak Yai Sobari, Mahfud Sobari, Pujon, Pundi Mojokerto, Pondok Rijan, namanya Rijan, Hotel Rijan, punya rumah makan di Indonesia berapa ratus cabang, namanya ya Rijan semua. Rijan itu singkatan apa? Riyadul Jannah. Rijan, Riyadul Jannah. Taman surga. Itu sebelum pandemi itu setiap tahun itu berapa ribu santri yang diberi beasiswa total. Dari 1000 angkatan pertama yang lulus nanti tidak ada 100. Dari selama 5 tahun di situ nggak ada 100 yang lulus. Kenapa? Ya ada yang habis subuh tidur. Tapi yang terbanyak itu yang setelah habis subuh tidur boyong. Nah ini kene mau rokok cek berat rokok itu. Iki cara bar subuh turu wis boyong kabeh pisan. Bar subuh turu boyong wis boyong kabeh turun pisan. Dhisik dhewe sing boyong sapa? Masa alam dhisik dhewe lah. Nah itu dilatih lah. Dilatih untuk tidak tidur. Loh, wonge kabeh duwe kesel kan. Kula nggih duwe kesel. Adik bengi karo Mas Dimas teko 2:30. Ya biasa, jamaah subuh biasa. Ngobrol karo anak-anak yang mau berangkat ke Mesir sampai 7:30 ya biasa. Ya karena apa? Terbiasa. Pertama ya dipaksa, terpaksa, kemudian biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Turu bar subuhi gampang oleh bojo rondo lho, hati-hati. Hati-hati. Kayak iki sabdoku. Nanti nek sabdane Pak Yai Mahfud Sobarin, kalau habis sholat subuh tidur beasiswanya dicabut dan disuruh
boyong. Kalau di sini habis subuh biasanya bojone rondo, tititane catet ya. Catet Pak. Iki tanggal 15 Ramadan Pak Yai dawuh sing Pondok Khazinatul Abror turu bar subuh, bojone rondo ae titene wis sesuk turu to ora jajal. Selamat aku karek rong dino ning kene, malah karek rong dino. Dadi kudu diempet tenan rong dino iki. Rong dino kok bar subuh turu, bojone rondo. Pengen perawan to rondo yan? Diteni. Sesuk turu bojone rondo wis alhamdulillah. Wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin mencatat besok yang sholat subuhnya habis subuh tidur, kemudian hari Selasa habis subuh tidur dicatat, ditempel, diteni. Sampeyan bojone rondo. Ayo diteni bareng-bareng. Sing turu aja gugah ben. Diteni bareng-bareng. Ayo dibuktekno nek ucapanku saiki mandi jajal ayo. Wis, wani to ora ayo. Enggak sapa sing anu. Ya Mil ya, awakmu panitiane ya. Panitia rondo ya. Keliling kamar-kamar yang tidur habis subuh catat laporkan saya. Ini Pak Yai. Oh ya ini. Sok bakal bojone rondo. Siap dadi panitia rondo. Insyaallah ya. Kondang kowe dhewe. Ayo titeni, ayo dititeni. Wa an Amr bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna shadaqata sunni shadaqal muslim. Inna shadaqatal muslim istune sedekah yang muslim. Iku tasidu nambahi apa shadaqatul muslim fil umri ing dalam umur. Sedekahnya seorang muslim itu bisa membawa keberkahan di dalam umur. Wa tamna ulan nyegah apa shadaqatul muslim maitatasu ing mati Allah. Ing mati yang buruk. Wa yudhibulan ngilangaken sapa Allah Gusti Allah biya kelawan shadaqatul muslim al kibara ing gumedhe. Wal fakhrolan agul-agulan. Sedekah itu bisa menghilangkan sifat sombong dan bermewah-mewahan. An Jabir bin Abdullah. Dan ceritakan saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Khotbah banget baina ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa Rasulullah. Ya ayuhan nas. Tubu tobat sapa sira kabeh ilallah maring Allah qabla an tamutu ing dalem sadurunge ento mati sapa sira kabeh. Bertobatlah sebelum kalian mati wa badiru lan ngrekatno sapa sira kabeh, bersemangatlah sira kabeh. Bil a'mali kelawan pira-pira amal as-shalihati kang shalihah qabla an tashghulu qabla an tushghalu. Ing dalem sadurunge ento disibukkan sapa sira kabeh. Wasilulan nepungono sapa sira kabeh allati bainakum kang tetep ing dalem antarane sira kabeh wa baina rabbikum. Lan ing dalem antarane pangeran sira kabeh bi kathrati dzikrikum kelawan ngakehaken zikir sira kabeh lahu maring Allah. Wa kathrati shadaqati lan ngakehaken sedekah fisiri ing dalem tingkah samar wal alaniyati lan ngedeng. Turzaku mongko den paring rezeki sapa sira kabeh wa tunsor lan den tulungi sapa sira kabeh wa tujbaru lan den tambeli sapa sira kabeh. Taubatlah sebelum kalian mati. Bergegaslah beramal yang baik sebelum kalian disibukkan. Mumpung ada kesempatan, segeralah beramal. Silaturahimlah dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau kalian bisa hidup seperti itu, hidup kalian dirizkeni, ditolong dan diberi yang lebih banyak. Jadi hidup itu tujuan hidup ya seperti itu. Pokoknya kita kalau sempat amal ibadah ya sempatkan. Makanya ada hadis orang yang mengakhirkan sesuatu maka sesuanya akan akhir. Sama jamaah kok seneng keri, rezekimu ya keri. Tapi seneng rikat, rezekimu ya rikat. Klendang klendong klendang klendong klendang klendong bature wis do rabi diijek klendang klendong klendang klendong. Grutuk-grutuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wayak azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, grutuk-grutuk. Dicepatkan sama Allah. Dirizkinya, ditolong, diberi yang lebih banyak. Itu kuncinya seperti itu. Li khamsatu nutfi biha bendise haral wabak bendise
Liyane wis direskani akeh ini diejek glindang-glindung. Mergawe ora, nikah ora, klenga-klengo. Perkara suka mengakhirkan. Iku sing mangkat, sing ora mangkat tambah nemen. Tambah ora nemen. Sapone mae kiai nek wis susah ngene iki sumpek Pak Yai. Tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal, tak sangkani kok kene gagal. Oh, dia nggak punya rumus ini dia itu. Rumusnya apa? Bertobat sebelum mati, beramal sebelum disibukkan, silaturahim, bersedekah, maka hidupmu akan disedekahi, ditolong oleh Allah, diberi lebih banyak. Paham nggih kuncine nggih? Wis kuwi lakone. Gampang urip kuwi asline. Wong kok ruwet. Medhit. Ruwet neh. Oh, klindang-klindong ra lapo-lapo. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya kena apa ya santri kok gampang-gampang sugih, gampang-gampang bahagia, gampang-gampang makmur. Lah uripe santri urip-urip ngono. Sing sekolah rono, sekolah rene. Jerandal rono, strategi sana, strategi sini. Ya uripe rada angel, ora badirubil amal. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala aqwadil mimbari ngatasé pira-pira kayune mimbar yaqulu kali dawuh sapa Kanjeng Nabi. Itaku wedya sapa sira kabeh annara ing neraka walau bisyikki tamratin senajan to kelawan sedekah sak sigare kurma. Fa inna mangkosne tamrah iku tuki munjejekaken apa tamrah al iwaja ing bengkonge. Al iwaja ing bengkong wa tafaulan nolak apa tamrah mitatasu'i ing mati Allah. Wa taqaulan nolak apa tamrah ma'al jai sertane wong kang lesu mau qi'aha ing dalem panggungane tamrah minas sya'bani saking wareg. Ini insyaallah besok tak khatamkan ya. Besok tak khatamkan. Jaluk ijazah apa ini? Jaluk ijazah miber atau ijazah apa? Gampang sugih. Wis mau hadise wis bar waca gampang sugih. Sik jaluk ijazah gampang sugih. Kok gak paham-paham ngaji. Gampang sugih piye? Kok tobat saurunge mati, bergegas sebelum bersibuk, bergegas amal sebelum sibuk, bersedekah sebanyak-banyaknya sepagi mungkin, maka kamu akan dikasih 3, diberi rezeki, ditolong dan diberi yang lebih banyak. Iku kuncine sugih wis temok. Kok jaluk ijazah sugih bareng? Jaluk ijazah apa? Apa Pan? Kowe jaluk ijazah apa? Bojo ayu. Enggak. Nyelek ijazah bojo ayu. Aja turu bar subuh. Wis dijazahi nek pengin bojo ayu aja turu bar subuh. Nek bar subuh bojomu rondo rada merongos. Iki nek ngerse turu bojone rondo rada merongos. Piye kowe? Nek ngerape ngambung kena untune ayo piye? Ayo piye kowe? Ayo. Apa Mil? Nyelek ijazah apa Mil? Lho, sugih wis. Bojo ayu, wes kurang apa? Oh lancar ngapalne ya wes, sesuk tak ijazah istiqomah. Ngger istiqomah ya lancar nek ngapalno, ora tau ngapalno njaluk apal. Oke ya, so lancar ngapalno nek tak ijazahi, lancar ngapalno nek. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna shadaqata sunne shadaqah iku latfut fi yati ngelerepaken apa sedekah nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune pangeran wa tafaulan nolak apa sedekah nolak maitatasu'i ing mati Allah maitatasu'i ing mati Allah. Masih kurang berapa halaman ini? 1 2 3 4 5 6 7 nih tadi pas 7 tuh 3 4 5 baru 5 ya. Afdhalus shadaqati utawi iki kuluhe utamane sedekah An Salman bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi as-shadaqatu ta sedekah alal miskin ing atase sanga miskin iku sedekahun sedekah sarasan hanya sedekah saja. Wa aladzi rahimi lan ing atase wong kang duweni kerabat iku tintani oleh ganjaran loro. Sedekahun rupane siji sedekah wasilatun lan nempung sana.
Kalau kamu hanya bersedekah kepada orang miskin saja, pahalanya satu, hanya bersedekah. Tapi kalau kamu bersedekah kepada orang miskin dan kerabat, batai bapakmu, batai mbokmu, batai paklikmu, sak piturute, masih kerabat, kamu kasih sedekah, dapat dua. Satu dapat sedekah, dua dapat silaturahim. Wa an Hakim ibni Hizam radhiyallahu anhu, anna rajulan setune wong lanang iku saklan nyuwun pirsa sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sedekah saking sedekah. Ayuha utawi endine sedekah ku afdhalul luwih utama, kala jawab sapa Kanjeng Nabi. Sedekah sing paling utama niku kangge sinten ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab aladzir rahim, ing atase wong kang duweni kepamilian, mempunyai sanak kerabat al-kasyihi kang al-kasyih. Kasyih niku nutupi permusuhan. Jadi orang yang memusuhi kita tapi kamu masih bersedekah untuknya, itu jenenge al-kasyih. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, kamu bersedekah kepada kerabat yang memusuhimu tapi kamu bersedekah untuknya dan bersilaturahim untuknya. Jadi nek karo bateh ngalah, najan kowe dimusuhi karo batehmu, dulurmu, kek ono terus sedekah terus. Wah kenaan kok kenaan piye? Iki kunci hidup seperti ini. Engkau tanya, Rian, saudara-saudaranya ibu yang memusuhi ibu siapa? Mau kamu apakan, Yan? Pokoknya kasih tahu saya, Bu. Cepat, Bu, penting ini, Bu. Siapa yang memusuhi ibu? Ngomong. Mau kamu apakan, Yan? Rahasia pokoknya. Dolani omahe, pijeti sikile kei duit. Seweneng Gusti Allah, Kanjeng Nabi seweneng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah. Tapi aja sing nemen-nemen. Kok nek dimusuhi nemen mbok dolani kowe diracun mati kowe. Yo hati-hati maksude. Wonge gawething tenan dadak kowe diracun mulai. Wa an Abi Umamah, maksudnya kita harus berbuat baik terhadap orang walaupun orang itu memusuhi kita. Kalau kita bersedekah kepada orang itu, kerabat seperti itu, pahalanya besar sekali. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna sadaqata sunne sedekah ala dzikarabatin ing atase wong kang duweni kerabat iku yudha'afu den tikel-tikelaken apa ajruha ganjarane sedekah marotene kelawan rong ambalan. Sedekah kepada orang yang masih punya sanak kerabat itu pahalanya 2 kali lipat. Itu pahalanya 2 kali lipat. Fadlul qardi wallahu a'lam bishawab.